Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini gua pengen ngebahas sesuatu hal dalam dunia perkomikan yang menurut gua sangat menarik banget untuk kita bahas, teman-teman. Jadi apa yang akan gua bahas hari ini? Jadi yang akan gua bahas hari ini adalah komik Amrik versus komik Jepang atau manga, teman-teman. Jadi seperti apa perbedaannya? Yuk langsung kita bahas saja. Oke teman-teman, jadi ini benar-benar menarik banget sih ya, karena memang untuk pertama kali gue suka komik itu dan mengenal komik itu dari komik-komik Amerika, teman-teman ya. Karena komik Amerika dulunya pernah masuk di koran, di majalah pernah nggak? Gue lupa ingat, tapi yang gue pastiin gue pernah baca komik-komik Amerika itu di koran ya. Pernah juga dijual di Indonesia, tapi mungkin untuk penjualannya tuh kurang laku ya. Jadi nggak nyambung lagi dan nggak terbit lagi yang versi Indonesia. Jadi kita mau ngebahas tentang komik Amerika versus komik Jepang. Mana yang lebih baik, mana plus minusnya, dan yang lain-lainnya kita akan bahas di sini, teman-teman. Jadi yang pertama kita bahas dulu untuk komik Jepang ya, atau disebut manga biasanya. Ini salah satu aja kita ambil contohnya. Ini komik Tsunarto ya, komik Jepang yang sangat luar biasa, terkenal banget hampir di seluruh dunia ya. Ini versi bind up ya teman-teman ya, atau versi 2 volume dijadiin satu ya. Dia itu salah satu ciri khasnya adalah komiknya itu lumayan tebal, teman-teman. Lumayan tebal, dan ini tuh versi bind up ya. Kalau yang versi biasa tuh kayak gini lah. Nah, biasanya komik-komik Jepang itu dia itu halamannya tuh berkisar antara 100-an halaman. Mungkin paling rendah tuh yang pernah gua lihat tuh 150-an kayak gitu ya, atau 120-an ada kayak gitu. Pokoknya intinya dia tuh 100-an halaman ke atas gitulah ya. Tapi akhir-akhir ini tuh biasanya standarnya 200 ya, 200-an kayak gitu. 100 sampai 200 halaman kayak gitulah intinya ya. Nah, untuk komik Amerika ya. Jadi komik Amerika itu sebenarnya dia ada dua versi ya. Yang pertama itu dia versi single issue kayak gini. Nah, ini versi single issue. Tipis sekali teman-teman tuh. Jadi kayak gini, dia nggak ada spine-nya teman-teman ya. Tuh. Jadi emang kayak gini dia. Jadi untuk komik Amerika tuh biasanya dia versi single issue itu ada yang 30-an halaman, ada yang 40-an halaman, dan yang paling tinggi tuh yang giant size ya. Biasanya tuh 60 halaman kayak gitulah, maksimal 60-an halaman kayak gitu. Jadi itu salah satu perbedaan yang sangat signifikan dari komik Amerika versus komik Jepang. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Ini jauh banget tebalnya. Kalau gua pribadi ya, untuk dari segi kepuasan ya lebih tertarik untuk beli komik Jepang, teman-teman. Tapi, nah, ini ada versi komik yang Amerika yang lain nih. Selain dia ngeluarin versi single issue kayak gini, teman-teman, yang komiknya tipis. Nah, biasanya kalau ceritanya udah selesai, udah tamat kayak gitu, mereka pasti ngeluarin lagi yang versi TPB, trade paperback atau TP. Biasanya teman-teman nyebutnya TP atau TPB, trade paperback. Jadi itu tuh adalah gabungan yang single issue tadi dijadiin satu kayak gitu. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia jadi tebal kayak gini, teman-teman. Nah, tapi setebal-tebalnya ya, ini biasanya yang TPB yang biasa-biasa itu biasanya 120-an sampai 140-an biasanya ya. Tapi kalau event-event tertentu yang gede, event-event yang bagus banget, biasanya kayak gini, Infinity Gauntlet itu dia biasanya berisi 8 sampai belasan single issue yang lumayan tebal juga nih. Ini biasanya 200-an halaman kayak gitu. Nah, kalau ini tuh berarti TPB itu biasanya single komik Jepang, teman-teman. Tuh. Kalian bisa lihat tuh. Jadi memang tebalnya tuh kayak komik Jepang, satu TPB kayak gitu, teman-teman. Nah, itu juga salah satu perbedaannya. Tapi kalau komik Jepang itu juga sebenarnya ada yang versi kayak gini, tapi jarang ya. Karena kan biasanya komik Jepang tuh volumenya lumayan banyak gitu ya. Nah, paling dia bind up kayak gitu kalau versi Indonesia ya. Nah, ada yang apa namanya tuh, yang versi apa sih namanya kalau Jepang tuh, tankobon atau apa namanya tuh. Pernah juga sih dibikin kayak gitu, yang 2 volume jadi satu, 3 volume kayak jadi satu kayak gitu, teman-teman. Ada juga sih. Jadinya lebih tebal lagi, teman-teman, kalau dibandingin sama
yang versi ini. Kalau versi komik Amerika tuh ada yang lebih tebal lagi teman-teman. Namanya itu adalah omnibus. Omnibus itu biasanya kalau komik Amerika dia 1000-an halaman ke atas, tapi ada juga sih yang kira-kira 700-an, 800-an halaman, ada juga omnibusnya. Gua belum pernah ya punya omnibus karena jujur aja omnibus itu sangat mahal banget ya. Jadi gua belum berani beli omnibusnya komik Amerika karena harganya sejutaan lebih teman-teman. Gue mikir juga ya kalau seandainya gua beli omnibus, gue bisa beli komik lain yang lebih banyak gitu. Komik Jepang itu juga punya omnibus teman-teman, dan kebetulan juga gua lumayan banyak koleksi omnibus versi komik Jepang. Nah ini teman-teman, kalian bisa lihat sih, tebel banget. Biasanya tuh hardcover, bukan biasanya sih, wajib kayaknya ya omnibus itu pada pakai hardcover, karena dia lemnya itu kan harus kuat banget ya. Nah biasanya kalau yang lemnya kuat tuh dia harus pakai hardcover kayak gini teman-teman, jadi nggak lepas gitu lemnya. Ini berapa ya, 800-an halaman kayak gitu teman-teman. Harganya tuh murah, ini 400 ribuan gua beli ya. Kalau omnibus versi komik Amerika kalian harus belinya sejutaan ke atas. Kenapa dia lebih mahal? Pertama ya, kalau komik Amerika itu dia itu kan bahannya beda ya teman-teman ya. Bahan kertasnya itu dia bahannya art paper. Nah kayak gini teman-teman. Nah kalau di komik Jepang itu kan ada art papernya juga ya, biasanya di halaman-halaman awal. Nih kalau buat teman-teman yang nggak tahu art paper ini teman-teman, nah ini nah halaman awal gini, nah yang kertasnya itu kayak licin mengkilat, kertas warna kayak gini. Nah ini art paper nih. Nah seperti itu. Nah jadi untuk komik Amerika tuh dia versinya kayak gitu. Dan kenapa dia lebih mahal? Karena dia full color teman-teman, makanya dia lebih mahal. Dan yang bikin dia mahal itu juga sebenarnya dia punya apa ya, kalau komik Jepang itu kan paling ada asistennya juga. Seluruh komik tuh biasanya ada asisten, tapi kalau komik Amrik ini teman-teman dia banyak artisnya. Pertama biasanya ya dia itu pembuat ceritanya itu beda orang. Jadi pembuat ceritanya itu beda orang, terus dia penggambarnya itu tukang sketsa, tukang gambar, pensiler lah biasanya orang nyebutnya, itu beda orang. Yang ngewarnainnya juga beda orang kayak gitu teman-teman. Jadi ada banyak nih. Makanya kalau seandainya kalian beli komik Amrik itu dia punya banyak nama nih di depannya, Grant Morrison. Nah biasanya untuk di bagian depan itu dia adalah pengarangnya, ide ceritanya. Yang di bagian sini biasanya yang kedua itu adalah pensilernya. Biasanya yang ketiga ini adalah nama tukang warnanya teman-teman. Apa sih bahasanya, colorist ya atau apa itu. Nah ini banyak banget nih. Geoff John ini nama pengarangnya, Jason Fabok tukang gambarnya, Francis Manapul ini tukang warnanya. Nah Brad Anderson ini gue nggak tahu nih. Nah perbedaan selanjutnya lagi dari komik Amerika sama komik Jepang itu adalah ini teman-teman ya. Kalau seandainya komik Amerika itu, kalau kalian udah familiar sama komik Amerika, dia itu banyak banget narasinya ya. Jadi narasi itu apa ya? Nah kayak gini teman-teman. Jadi narasi itu seperti ini. Jadi kayak dia ada ceritanya kayak gitu teman-teman. Jadi bukan, nah ini kan beda kan. Kalau ini kan namanya apa sih? Ini kayak apa sih namanya? Aduh gue lupa sih namanya. Manusia yang ngomong gitu loh. Kayak kolom orang ngomongnya kayak gitu. Apa sih namanya istilahnya tuh? Aduh gua jadi lupa gitu ya. Tapi tergantung komiknya juga sih. Tapi lebih banyak narasinya teman-teman tuh. Jadi banyak narasinya. Gua kalau baca komik Jepang lebih sedikit ya. Hampir nggak ada mungkin ya untuk narasinya. Jadi itu salah satu perbedaan yang lumayan signifikan ya tuh. Ini narasinya tuh, dia ceritanya kayak gitu tuh banyak banget kan tuh. Jadi itu salah satunya. Nah inilah kita coba contohin komik Sunarto lah. Nah ini Sunarto ini tuh nggak ada narasinya teman-teman. Jadi isinya tuh orang obrolannya doang tuh, ngomongnya doang tuh. Jadi dari mereka tuh paling ya ini tuh ngomong dalam hati ya, bukan narasi ya. Ini ngomong dalam hati tuh. Tapi ini hampir nggak ada sih narasinya. Tuh. Jadi memang itu salah satu perbedaan yang signifikan banget ya. Untuk komik action ya. Ini khusus untuk komik action ya. Jadi untuk komik action kayak Sunarto, kayak gitu dan yang lain-lain ya. Yang intinya komik-komik yang ada adegan fightingnya ya. Untuk adegan fightingnya ini berbeda banget sama komik Amrik. Kalau komik Jepang ini dia bagus banget. Gua jujur akuin kalau dari segi kualitas komik berantem Jepang lebih keren lah ya. Karena dia apa ya? Nih ini komik Sunarto ya. Nah, ini gua contohin komik Sunarto ini salah satu komik yang fighting skinnya menurut gua terbaik. Serius sampai sekarang tuh masih yang terbaik yang pernah gua lihat karena dia gerakan-gerakannya dinamis itu ya. Terus gerakan-gerakannya juga unik-unik, angle-angle-nya tuh bagus-bagus. Gue suka banget sih sama
apa namanya tuh, berantemnya komik Sunarto ini teman-teman. Mana sih contohnya tuh? Berantemnya tuh dia rapi banget teman-teman. Kalian bakal ngerti. Oh, dia tiba-tiba gerakannya ke sini tuh. Tiba-tiba gerakannya ke sini, ke situ. Nah, terus kita ngerti gitu posisinya tuh. Dia habis ini nih tangannya kayak gini tuh, set gitu kan. Jadi kita tahu urutan-urutannya rapi banget ya. Nah, kalau kalian baca komik Amrik teman-teman ya, itu komik Amrik itu menurut gua kalau dari segi apa namanya tuh, berantemnya jelek banget sih. Dia kayak kita nggak ngerti aja, tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, dia ngelompat banget teman-teman. Pokoknya dia tuh intinya kayak ngelompat kayak gitu loh teman-teman. Nggak enak banget diikutin apa namanya tuh, adegan berantemnya tuh. Misalnya ini kan, set gitu kan. Nah, dia balik gitu kan. Tiba-tiba set. Pokoknya intinya nggak enak banget lah dibacanya ya. Nah, ini nih contohnya nih. Ini si Thor-nya lagi mukul kan, set gitu. Tiba-tiba udah diambil aja ininya, apa namanya tuh, jubahnya. Jadi kayak ada scene, ada peristiwa yang kurang kayak gitu teman-teman di antara ini sama ini. Jadi intinya kayak gitu. Kalau dari segi action gua suka sama lebih suka sama komik Amrik. Tapi ada juga sebenarnya komik yang fight-nya yang lumayan bagus. Ini gue suka nih, Batman Earth One. Ini lumayan keren nih adegan fightingnya. Tapi walaupun dia termasuk keren, tapi kalau dibandingin sama komik Jepang ya masih jauh. Tapi menurut gua ini salah satu yang agak mendingan kayak gitu teman-teman. Nah, seperti yang gua jelasin ya dari awal, untuk komik Amrik itu kelebihan utamanya itu adalah dari segi cetakan itu bagus banget teman-teman. Kita coba ini ya. Ini salah satu komik yang gua suka banget nih. Ini gua baru gua tamatin. Si Batman Earth One ini benar-benar bagus banget. Ini tebal banget teman-teman ya, 400-an halaman gitu teman-teman. Kalian bisa melihat gambar yang sangat detail, pewarnaannya, gambarnya, klop sama kualitas kertasnya. Ini benar-benar kualitasnya bintang 5 teman-teman. Kalian bisa lihat lah. Ini gambar-gambarnya, ini guratan-guratannya bagus banget ya. Tapi ini khusus untuk komik-komik yang era modern ya. Kalau komik-komik yang gambarnya masih jadul itu menurut gua kurang. Tapi kalau yang untuk yang sekarang ini benar-benar bagus banget teman-teman, gambar-gambarnya swear. Ini kalian bakal terpukau ngelihat komik-komik Amrik ya. Keren banget sih. Tapi tergantung juga sih, ada beberapa komik-komik yang walaupun dia modern tapi gambarnya tuh nggak terlalu bagus juga teman-teman. Jadi tergantung dari si penggambarnya juga sebenarnya stylenya seperti apa gitu. Tapi sejelek-jeleknya tetap enak dipandang teman-teman, komik versi komik Amerika itu. Makanya itu salah satu kelebihannya. Jadi kalian betah, gue betah banget teman-teman merhatiin gambarnya gitu. Jadi dalam satu halaman itu gue baca ya, tapi sambil gue perhatiin, gue nikmatin gitu setiap gambar-gambarnya tuh teman-teman bisa lihat detail-detailnya. Itu salah satu kelebihannya sih. Kalau gue baca komik komik Jepang ya teman-teman ya. Jadi gue baca itu ya udah gitu. Habis baca set kayak gitu. Jadi gua nggak terlalu merhatiin gitu, nggak senikmat komik Amrik gitu teman-teman. Gua baca per halamannya. Jadi habis baca ya udah gitu. Jadi kayak gitu, set kayak gitu teman-teman. Ada juga sih beberapa komik yang gua perhatiin tapi masih nggak senikmat baca komik Amrik teman-teman ya. Dari segi cerita ya, kalian pasti setuju ya. Jadi komik Jepang itu jauh lebih bagus lah dari segi cerita ya, karena komik-komik Jepang itu kan banyak banget kan variasinya kan, banyak banget ceritanya, genrenya, pokoknya intinya banyak banget dan bervariasi banget ya. Kalau komik Amerika tuh dia apa ya, komik Amerika sebenarnya bukan hanya komik superhero sih, ada juga komik-komik yang lain gitu kan, cuma ya kurang terkenal aja dan ceritanya itu ya apa ya, kayak kurang aja sih, kayak nggak variatif gitu, nggak apa, kalian bakal nemuin cerita yang aneh-aneh di komik Jepang ya, yang hal-hal yang kalian nggak pernah pikirkan sebelumnya itu kalian bisa cari di komik Jepang dan nggak ada di komik Amrik. Kalau komik Amerika tuh ya ceritanya tuh ya kayak gitu-gitu aja gitu, nggak ada pengembangan. Ada sih beberapa yang variatif gitu kan, tapi ya intinya balik lagi kayak gitu-gitu juga gitu kan, karena sebenarnya ya kalau komik superhero ya terutama ya karakternya kan itu aja kayak gitu teman-teman ya. Kalau komik-komik Jepang itu kan kalau udah selesai tamat udah kayak gitu kan. Kalau komik Amerika tuh ya karena memang terkenalnya superhero ya karakternya ya itu aja. Jadi yang dipakai tuh itu lagi paling di modif dikit kayak gitu, tapi intinya ya kayak gitu terus gitu ceritanya teman-teman. Jadi itu sih salah satu yang gua kurang suka dari komik Amrik ini teman-teman. Nah teman-teman, satu lagi yang gua nggak suka ya dari komik Amrik itu adalah kalau komik Amrik itu teman-teman untuk alur ceritanya itu sangat membingungkan. Apalagi kalau kalian yang belum pernah baca komik Amrik, superhero Amrik sebelumnya, kalian pasti bakal kebingungan cara
membaca urutan komik Amrik ini teman-teman. Karena jujur aja ya, komik ini tuh dia kan berawal dari komik yang single issue ya, komik-komik yang tipis-tipis kayak gitu kan. Nah, dia itu komik untuk cerita satu komik atau satu event itu dia itu nyebar teman-teman. Jadi misalnya kayak gini, katakanlah misalnya ini Final Crisis ya, katakanlah ini komiknya Final Crisis ini teman-teman. Nah, dia itu ada event utamanya atau main event, katakanlah misalnya main eventnya itu volume 1 sampai volume 4 kayak gitu kan, isu 1 sampai isu 4, katakanlah seperti itu teman-teman. Biasanya kalau kalian cuma beli isu 1 sampai 4 aja, dia itu ada yang kayak mengganjal kayak gitu ceritanya teman-teman. Misalnya mengganjalnya itu ada yang kayak plot hole atau yang tidak dikasih tahu kok tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gitu kan. Jadi ada point of view dari karakter lainnya juga gitu yang ikut serta dalam cerita di komik Final Crisis ini. Jadi untuk menikmati keseluruhan satu komik ini teman-teman, satu event ini, kalian juga harus beli komik yang lainnya. Misalnya di Final Crisis ini, misalnya ya katakanlah di komik ini tuh dia ada sangkut pautnya sama ceritanya, katakanlah misalnya di cerita Green Arrow atau di cerita Superman atau di cerita komik Batman atau cerita di komik Green Lantern teman-teman. Jadi kayak gitu, terpisah. Jadi walaupun kalian beli komik yang isunya satu isu yang 1 sampai 4 itu yang selesai, cerita main utama itu udah selesai, tapi ceritanya itu masih bolong, kalian harus beli juga komik yang lain kayak Green Lantern, Superman, Batman dan yang lainnya untuk melengkapi secara utuh ceritanya. Nah, itu yang bikin bingung kalau kalian belum pernah baca komik yang versi Amrik ini teman-teman. Jadi kalau kalian seandainya pengen beli yang utuh ya, TPB ini juga sebenarnya nggak ini juga ya, kadang nggak utuh juga teman-teman, karena ada juga yang tie-innya atau yang apalah itu namanya, yang suplemen itu kayak ada yang nggak dimasukin juga. Jadi kalau kalian pengen yang full atau lengkapnya di komik-komik Amrik itu biasanya paling lengkap adalah di komik omnibusnya teman-teman. Jadi kalaupun kalian beli yang TPB ini juga nggak menjamin komik itu full, ceritanya full. Jadi beberapa komik yang TPB juga nggak full sebenarnya. Jadi itu aja kekurangannya teman-teman. Kalau komik Jepang itu otomatis dia rapi banget. Jadi kalau kalian beli komik ini ya udah ceritanya di sini semua teman-teman, nggak kemana-mana gitu. Paling kalau seandainya ada suplemen, biasanya itu tuh kayak apa ya? Biasanya komiknya itu udah tamat gitu teman-teman. Jadi dia ada penjelasan lain, misalnya cerita setelahnya atau cerita sebelumnya, kayaknya kayak gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau di komik Amrik ini juga selain itu dia ada kayak prelude-nya itu kayak cerita sebelumnya, sebelum kejadian Final Crisis. Jadi ada prelude, ada countdown, biasanya ya pokoknya banyak lah istilah-istilahnya. Jadi sebelum menuju ke Final Crisis misalnya ada yang cerita-cerita yang mendekati itu misalnya. Jadi kalau seandainya kalian yang baru pengen mendalami komik Amrik, di situ salah satu kekurangannya gitu ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ya dari komik Amrik sama komik Jepang yang udah gua sebutin, kalau gua pribadi ya disuruh milih, gua bakal lebih suka komik mana ya. Sebenarnya ini ada plus minusnya juga ya. Kalau kalian pengen cari komik yang ceritanya punya cerita yang aneh-aneh, variatif dengan adegan-adegan fighting, berantem, kalau kalian suka komik-komik berantem gitu ya, lebih unggulin komik ini sih, komik Jepang sih ya. Adegan fighting itu bagus-bagus gitu kan. Nah, kalau seandainya komik Amrik itu kelebihannya adalah cuma satu menurut gue ya, lebih enak untuk dipandang. Gambarnya tuh lebih enak buat dinikmati, itu aja. Kualitasnya juga menurut gua jauh lebih bagus komik Amrik ya. Walaupun komik Amrik ini dia full color ya atau warna. Komik Jepang sebenarnya juga ada full color. Gua juga pernah punya beberapa komik yang full color. Dulu tuh gua punya Dragon Ball ya, Dragon Ball yang full color, tapi cuma satu ya. Karena cuma satu dan nyarinya susah, ya udah gua jual aja gitu kan. Dan ini juga gua punya Parasite nih. Parasite kayak gini. Nah, jadi sebenarnya kalau komik Jepang itu kalau diwarnain ya, gue kurang suka sebenarnya. Entah kenapa stylenya tuh kayak kurang aja kayak gitu kan. Sama seperti yang Dragon Ball tuh kayak gue ngerasa agak aneh aja kalau seandainya komik Jepang atau manga itu diwarnain, menurut gue nggak cocok gitu aja teman-teman. Jadi menurut gue kalau seandainya kalian suka yang warna-warna, gue lebih pilih ini karena ini lebih bagus teman-teman dan lebih enak buat kalian yang pengen ngelihat warna-warna, melihat gambar yang menurut gua bagus banget dan pengen dan memanjakan mata. Kalian pilih komik Amrik. Kalau kalian juga suka superhero, apalagi seperti gua ya, pasti kalian bakal pilih ini karena memang pilihannya nggak ada ya. Komik superhero Amrik itu memang lebih bagus. Oh iya teman-teman, satu lagi yang gua lupa ya.
salah satu kelebihan komik Jepang sama komik Amerika itu adalah komik Jepang itu lebih gampang dicari teman-teman ya. Kalau komik Amerika ini kalau di Indonesia susah banget nyarinya teman-teman, serius ya. Gua nggak tahu kenapa ini komik Amerika ini susah banget sih masuk ke Indonesia secara resmi ya. Walaupun yang bahasa Inggris aja kayak gitu lah ya, nggak usah yang versi lain ya. Itu paling di Periplus teman-teman. Dan itu pun nggak semuanya. Ini cuma ada versi DC Compact Comic teman-teman, dan beberapa komik-komik yang lain yang terkenal aja kayak gitu yang ada di Periplus. Jadi nggak semuanya. Ada juga sih di Kinokuniya ya. Tapi balik lagi teman-teman ya, nggak semuanya teman-teman. Jadi memang kalau untuk distribusi komik Amerika itu gua nggak tahu kenapa dia lebih susah daripada komik manga teman-teman. Apakah gua lebih suka manga atau komik Amerika? Kalau gua pribadi ya, karena memang gua pecinta superhero dari awal sebenarnya, dan gua memang dari awal suka banget sama superhero, terutama superhero DC. Jadi gua lebih suka komik ini, dan warnanya juga gue suka ya gitu kan. Gue lebih suka menikmati gambar-gambarnya, jadi gue lebih pilih ini teman-teman. Itu buat gua pribadi ya. Tapi bukan berarti komik Jepang jelek teman-teman. Menurut gua komik Jepang malah dari banyak hal tuh lebih bagus yang Jepang sebenarnya. Nah, buat teman-teman nih ya, kalian lebih suka yang mana nih? Apakah lebih suka komik Jepang atau komik Amerika? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian perbandingan komik Amerika sama komik Jepang ya pada video hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi atau informasi buat kalian yang pengen ngoleksi ya, baik itu komik Jepang ataupun komik manga teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian video gua hari ini. Have a nice day. Bye bye.